Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah mengantarkan jenazah sahabatnya sampai ke kuburan. Sepulang dari kuburan, maka Rasul pun tidak lupa singgah ke rumah ahli jenazah untuk menghibur dan menyuruh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang diderita. Kemudian Rasul bertanya, "Adakah almarhum meninggalkan pesan? Adakah almarhum meninggalkan wasiat?" Maka kemudian sang istrinya pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami ada mendengar rintihan, igauan, tapi kami tidak paham apakah itu hanya sekedar sakitnya sakaratul maut atau igauan atau apa. Memang ada beberapa hal yang almarhum ucapkan, tapi kami tidak begitu memahaminya." Maka Rasul pun bertanya, "Apa yang diucapkannya?" Sang istri yang setia itu menjawab, "Kami mendengar tidak sampai habis ya Rasulullah. Yang pertama yang dia ucapkan adalah, andai kata masih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Kami tidak memahaminya ya Rasulullah. Apa maksud dari ucapan yang diucapkan itu?" Maka kemudian Rasulullah pun tersenyum, karena memang Rasulullah mengetahui perihal yang diucapkannya. Kemudian Rasul menjawab, "Tenanglah, yang diucapkan oleh suamimu adalah perkara-perkara yang baik. Yang diucapkan oleh suamimu adalah hal-hal yang baik. Yang pertama, yang dimaksud oleh suamimu ketika dia berucap, andai kata lebih panjang lagi, ketika ia akan berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di jalan, ia menemukan seorang buta, tersaruk-saruk, juga ingin berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Tidak ada yang menuntun si buta, tapi kemudian suamimu yang menuntun hingga sampai ke masjid. Di saat akhir hayatnya, dia melihat begitu besar pahala kebajikannya itu. Maka dia pun berharap, andai kata perjalanan yang ditempuhnya ketika itu lebih panjang lagi, lebih jauh lagi, maka dia tentu akan mendapatkan pahala kebajikan yang jauh lebih besar lagi." Sang istri dari sahabat Rasul pun mulai tertarik dengan ungkapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mendesak Rasulullah untuk menjawab pertanyaan berikutnya. "Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Apa maksud ucapannya yang kedua?" Maka Rasul pun menjawab, ucapannya yang kedua ketika almarhum mengucapkan, andai kata yang aku berikan adalah yang lebih baru. Suatu ketika di subuh hari, ketika itu pun suamimu akan berangkat ke masjid, dia menemukan di jalan seorang kakek, seorang tua yang sangat kedinginan, tanpa ada selimut, tanpa ada kain. Maka suamimu pun ketika itu membawa
mantel yang baru, membawa sebuah kain yang baru selain yang dipakainya. Tapi kemudian dia memberikan mantel yang dipakainya kepada seorang tua tadi, sedangkan yang baru itu dipakai sendiri olehnya. Kemudian dia berangkat ke masjid. Ketika nazak, ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan pahala kebajikannya itu. Sungguh betapa besar dan mulianya. Allah nampakkan pahala kebajikannya, namun ia menyesal. Itulah yang dikatakannya. Andai kata yang kuberikan adalah yang baru, bukan yang bekas aku pakai, maka tentu pahala kebajikanku akan berlipat ganda, akan lebih besar lagi. Sang istri semakin tersenyum, mengetahui bahwa suaminya adalah orang yang baik. Kemudian kembali bertanya, lantas bagaimana pertanyaan yang ketiga? Lantas bagaimana ungkapan yang ketiga ya Rasulullah? Ingatkah ketika itu? Jawab Rasul, ketika suami pulang dari perjalanan, sampai di rumah ia mendesakmu untuk membuat makanan karena ia dalam keadaan yang sangat lapar sekali. Maka saat setelah itu engkau sajikan roti yang bercampur dengan daging. Di saat lahap-lahapnya makan, datang seorang musafir yang sedang mengetuk pintu rumahmu dan meminta makanan karena mereka juga dalam keadaan yang sangat lapar. Apa yang suami melakukan? Dia kemudian memarah dan memotong 2 rotinya itu. Yang separuh dia bagikan kepada musafir, dan 1 bagiannya lagi dia nikmati sendiri. Kebajikan menolong orang yang kesusahan di jalan. Kebajikan membantu orang yang terlantar di jalan. Sangat besar pahalanya di saat sakaratul maut suamimu. Allah perlihatkan pahala yang begitu besar, namun suamimu menyesal. Apa yang disesalinya? Andaikan ketika itu bukan separuh yang aku berikan. Andaikan yang kuberikan ketika itu semuanya, maka tentu dia sangat menikmati pahala kebajikan yang begitu besar dan berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita hari ini masih meragukan pembalasan dari Rabb, dari Tuhan semesta alam. Kita meragukan bahwa semua kebajikan yang kita lakukan di atas dunia ini pasti ada balasannya. Bahkan Allah membalas kebaikan bukan dengan setimpal, melainkan berlipat ganda. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Allah berikan 10 balasan atas kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Bahkan dengan kasih sayang Allah, Allah hanya menimpa balasan yang serupa atas keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Kita mungkin mengira bahwa musibah yang kita derita adalah semata-mata karena cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lupa, mungkin cobaan yang kita terima tidak lain adalah akibat kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ingatlah, sungguhnya cobaan itu tiada lain datangnya hanya karena ulah tangan kita sendiri.
dan Allah sudah sangat banyak memaafkan kezaliman kita. Semoga mulai hari ini kita selalu mengingat bahwa kebaikan yang kita lakukan akan Allah balas dengan kebaikan, dan keburukan yang kita lakukan, cepat atau lambat, kita akan menerima bagian kita, entah di dunia, entah di akhirat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik sesungguhnya, perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Dan jikalau kita berbuat buruk, maka pada dasarnya keburukan itu pun suatu ketika akan kembali kepada kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.